Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa jumpa kembali pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama lebih dulu meminta pertolongan Tuhan, berdoa kepadanya supaya Tuhan memberikan kita hikmat pengertian olehnya, sehingga kita boleh mengerti, memahami firman yang kita dengar, dan juga kita ditolong olehnya untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan kami diberkati melalui firman yang kami dengar, dan juga urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, menyertai, memberkati. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan juga Tuhan memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita semua senantiasa berada dalam pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kalau kita pada hari ini boleh ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sulit, yang sukar buat sebagian orang, tapi kita berada dalam pemeliharannya, kita bersyukur. Tuhan baik buat kita semua. Bapak Ibu diberkati Tuhan, 1 Petrus 2:16 katakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Oleh sebab itu dikatakan dalam 1 Petrus 2:16 supaya kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Ya, karena status kita waktu kita ditebus oleh darah Yesus melalui karya penebusannya di kayu salib, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Nah, oleh sebab itu kita diminta harus hidup sebagai orang merdeka. Nah, orang merdeka adalah orang yang telah dibebaskan dari dosa, pelanggaran, dan juga dari hukuman dosa. Telah dimerdekakan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, selain kita punya status sebagai orang merdeka, kita juga punya status yang lain adalah sebagai orang benar. Ya, orang-orang benar. Karena waktu Kristus menebus kita di kayu salib lewat kematian dan kebangkitannya, maka hidup kita sudah dibenarkan. Hidup kita sudah dibenarkan, kesalahan kita telah diampuni, dosa pelanggaran kita telah ditutupi, dan juga hutang dosa kita telah lunas dibayar di kayu salib. Maka kita adalah orang-orang benar. Kita punya status orang-orang benar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari ini saya akan berkhotbah. Ya, temanya adalah tetap jadi orang benar. Tetap jadi orang benar, walaupun situasi dan keadaan terus berubah, situasi dan keadaan terus berkembang. Tapi hari ini kita mau mempertahankan hidup kita sebagai orang benar, dan harus tetap jadi orang benar. Mengapa kita harus tetap jadi orang benar? Karena ada 3 hal alasannya. Yang pertama, waktu kita tetap hidup jadi orang benar, mata Tuhan akan tertuju kepada kita senantiasa. Pusat perhatian Tuhan akan tertuju kepada kita. Fokus perhatian Tuhan akan diarahkan kepada kita. Mari kita lihat sama-sama dalam Mazmur 34. Mazmur pasal yang ke-34, ayatnya 16 dan 18. Saya akan baca buat kita semua. Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini janji Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bapak Ibu diberkati Tuhan, itu artinya pusat perhatian Tuhan, fokus perhatian Tuhan terarah, tertuju kepada orang-orang benar. Nah, oleh sebab itu, mari kita semua orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tetap jadi orang benar. Ya, tetap jadi orang benar. Di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin ada banyak godaan, ada banyak cobaan yang membuat kita mungkin sepertinya kita bisa melanggar dari kebenarannya Tuhan. Ya, ada banyak cobaan, godaan yang menghantui kehidupan kita, sehingga akhirnya membuat sebagian orang tidak lagi jadi orang benar, tapi orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita mau tetap hidup jadi orang benar, tetap jadi orang benar, agar supaya mata Tuhan senantiasa tertuju kepada orang benar, kepada kita semua, saudara dan saya, sehingga waktu kita teriak minta tolong, waktu kita berseru memanggil namanya, Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mendengar kesesakan kita, dan akhirnya Tuhan melepaskan kita dari kesesakan kita. Waktu engkau dan saya hidup sebagai orang benar, waktu engkau dan saya tetap jadi orang benar. Nah, oleh sebab itu, mari tetap jadi orang benar. Karena yang pertama, waktu kita tetap jadi orang benar,
Mata Tuhan tertuju kepada engkau dan saya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Pusat perhatian Tuhan tertuju kepada engkau dan saya sebagai orang yang tetap hidup dalam kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari kita mau tetap jadi orang benar walaupun di tengah situasi dan keadaan yang bisa membuat sebagian orang tidak lagi menjadi orang benar, tapi kita mau tetap jadi orang benar di tengah pandemi COVID-19 ini yang sulit, yang sukar. Kita mau tetap jadi orang benar agar mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita, agar pusat perhatian Tuhan senantiasa terarah kepada kita. Bapak Ibu berkati Tuhan. Hal yang kedua, ya, mengapa kita harus tetap jadi orang benar? Karena ada hal yang kedua. Waktu kita tetap jadi orang benar, maka kita akan berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah-buah lebat di dalam Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, orang yang diberkati Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Mazmur pasal 92 ayat 13, 14, 15. Saya akan baca buat kita semua. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mengapa kita harus tetap jadi orang benar? Karena alasan yang kedua, kita akan berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah-buah lebat, dan diberkati Tuhan dengan luar biasa waktu kita tetap jadi orang benar. Nah, oleh sebab itu di tengah pandemi COVID-19 yang sulit, yang sukar bagi sebagian orang, mari tetap jadi orang benar supaya kita menjadi orang-orang diberkati. Jadi orang-orang diberkati Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita boleh berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, kita tetap jadi orang benar, karena waktu kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Kita akan berakar, akan bertumbuh, berkembang, berbuah-buah. Kita akan diberkati secara rohani maupun secara jasmani oleh Tuhan waktu kita tetap jadi orang benar. Ini hal yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus tetap jadi orang benar? Karena waktu kita tetap jadi orang benar, maka kita akan disertai Tuhan, dan di hidup kita dijadikan berkat bagi banyak orang. Kita akan lihat sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur 37 ayat yang ke-25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, waktu kita tetap jadi orang benar, maka kita akan disertai Tuhan, dan hidup kita dijadikan berkat bagi banyak orang. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini pengalaman daripada pemazmur Daud atau Raja Daud. Pada waktu itu dia katakan bahwa sejak aku muda hingga aku tua belum pernah aku lihat anak cucunya orang-orang benar meminta-minta roti. Artinya anak cucunya orang-orang benar, keturunannya orang-orang benar, dan juga orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Dia akan disertai Tuhan. Dia bahkan akan memberi pinjaman, akan dijadikan berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari tetap jadi orang benar supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu dicintai Tuhan, sebetulnya tujuan hidup orang percaya intinya adalah, atau maksimalnya adalah, harus jadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu yang Tuhan minta. Ya, di akhir hidup kita. Di akhir hidup kita, walaupun kita telah memiliki banyak hal, segala sesuatu mungkin, tapi ujung-ujungnya Tuhan minta supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Buat apa kita punya segala sesuatu? Buat apa kita memiliki nama besar kalau hidup kita tidak jadi berkat bagi banyak orang? Nah, Tuhan mau orang percaya, orang-orang benar, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini supaya jadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan supaya hidup ini jadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu cintai Tuhan, mari tetap jadi orang benar supaya engkau dan saya diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi pada hari ini kita telah belajar, kita diingatkan lewat firman Tuhan untuk tetap jadi orang benar. Karena waktu kita tetap jadi orang benar, kita akan diperhatikan Tuhan. Ini yang pertama, mata Tuhan akan tertuju kepada kita, pusat perhatian Tuhan akan tertuju kepada kita, sehingga teriak kita minta tolong didengar Tuhan. Dan yang kedua, waktu kita tetap jadi orang benar, kita akan berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah-buah lebat, dan diberkati Tuhan luar biasa. Dan yang ketiga, pada waktu kita tetap jadi orang benar, maka kita akan disertai Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan oleh kehidupan kita. Saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah dengar firman Tuhan yang baik pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami diminta untuk tetap jadi orang benar. Sebab ketika kami tetap jadi orang benar, maka mata Tuhan tertuju kepada kami semua.
Pusat perhatian Tuhan diarahkan kepada kami semua, sehingga teriak kami minta tolong didengar Tuhan dan dijawab Tuhan doa kami. Dan juga pada waktu kami tetap jadi orang benar, kami akan berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah-buah lebat, dan diberkati Tuhan luar biasa. Dan pada waktu kami tetap jadi orang benar, maka kami akan disertai Tuhan dari sejak kami bertobat hingga hari ini, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan Yesus ditinggikan dan muliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong dan berkati kami semua, mampukan kami untuk lakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.